Tapi waktu itu Elia juga Ya. sempat stres loh Pak ya. Kalau di Alkitab ya, iya. Nabi Elia. Bukan hanya Elia, Yesus pernah stres. Dekat sama Tuhan aja masih bisa stres, apalagi jauh dengan Tuhan. Ada langkah praktisnya mungkin Pak Ishak waktu kita mengalami stres gitu, apa yang harus kita lakukan? Kalau damai sejahtera itu kan bayangannya itu jauh dari stres gitu ya. Aman, Orang nyaman. Kristen itu kan penuh dengan damai sejahtera Iya. gitu ya. Kayaknya orang Kristen tuh nggak pernah stres deh, kan sukacita ya kan. Bahkan apa itu namanya hipnotis, santet, wah nggak bisa kena kita kalau kita itu bahagia, ya kan nggak stres. Katanya begitu. Saya kemarin stres berarti saya Jauh, bukan orang Kristen dong. jauh dari Tuhan, Masa sih? jauh. Masa stres itu tanda jauh dari Tuhan? Nah makanya kita tanya aja. Daripada kita berdebat sendiri, Ya. ini ada Bapak Pendeta Ishak Tulus. Iya, sudah Shalom tersambung. nih, Bapak. Shalom, Pak Ishak. Salam, selamat kita berjumpa semuanya. Iya. Berkati. Terima kasih sudah sambung Pak Ishak. Pak Ishak, sebagai hamba Tuhan ya pernah stres toh Pak ya? Saya tuh the point. Pernah. Apalagi hari-hari ini ya. Iya. Stresnya apa Pak ini? Kalau dari sisi Anda sendiri lah paling nggak. Kalau sekarang ini stresnya ya apa namanya situasi ya, karena situasi banyak orang sakit, banyak jemaat juga yang sakit, dan kemudian saya sendiri sudah pernah melewati yang namanya COVID ya. Justru bukan penyakitnya ternyata yang membuat kita makin sakit, tapi karena tekanan psikis gitu tadi. Nah Gitu. bener kan Joel yang tadi Iya. saya bilang. Pak saya juga pernah menjadi survivor di bulan Januari Pak sampai Februari. Angkatan Januari, Februari. Iya, saya angkatan Januari Februari dan saya merasa bahwa ini sebenarnya bukan fisik sih ya, psikis ini yang diserang gitu. Saya Betul. setuju dengan Anda gitu. Iya. Iya. Jadi hari ini Anda pernah ada di situasi itu, harusnya kan makin mengerti dan makin berempati ya dengan jemaat yang hari-hari ini katanya makin capek ya memakamkan jemaat juga ya. Iya, jadi semakin empati ya karena kita sudah pernah melewati gitu, dan melewatinya memang sangat nggak enak. Apalagi saya waktu itu isolasi mandiri, terus kemudian dokter saya mengatakan begini, Pak Ishak, ketika hari Senin ya, katakan aja harinya Senin, dia mengatakan begini, pokoknya nanti kalau sudah lewat hari Kamis, Jumat, nggak ada apa-apa, nggak nyesek, aman. Tapi kalau nyesek, tolong langsung ke rumah sakit ya Pak. Nah itu dari hari Senin menunggu Kamis itu nggak gampang itu, gitu. Kayak di ruang pengadilan Pak ya, kayak di ruang pengadilan nunggu Betul. vonis. Wah, Iya betul. Iya. Saya pernah ngalami itu. Nah, tapi masalahnya waktu itu saya dihakimi, lu sih makanya deket sama Tuhan, jauh sih sama Tuhan gitu. Gini-gini saya dihakimi. Kita itu makin melayani Pak. Itu makin dicap Ya. panutan teladan dan harus deket gitu. Sehingga kalau hamba Tuhan stres nih kayaknya nggak boleh gitu ya. Sepertinya begitu. Jadi Iya. kalau hamba Tuhan itu menunjukkan stres, itu kayaknya apa ya, nggak cocok gitu. Iya. Padahal hamba Tuhan juga kan butuh apa namanya ditolong, butuh teman ya. Cuman memang kalau hamba Tuhan itu nanti ngobrolnya sama jemaat memang nggak enak ya. Makanya hamba Tuhan juga harus punya komunitas seharusnya. Iya. Itu betul. Ada lagunya loh. Apa? Hamba Tuhan juga manusia. Maksa ya. Saya pikir lagu apa? Nah karena manusia juga butuh manusia gitu. Iya. Tapi waktu itu Elia juga sempat stres loh Pak ya. Kalau di Alkitab ya, iya. Nabi Elia. Bukan hanya Elia, Yesus pernah stres. Bahkan Yesus. Ketika dia di Taman Getsemani, kalimat doanya begini, seperti mau mati rasanya. Nah, itu ketakutannya Yesus itu begini. Itu dalam bahasa aslinya nggak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena dia mengalami begini, stres, di atas stres, di atas stres, di atasnya lagi. Nah makanya cuma ditulis seperti mau mati rasanya aku, gitu kira-kira gitu. Iya. Bukankah katanya psikiater, psikolog bahwa ciri-ciri orang mengalami depresi itu yang sudah stres berkelanjutan adalah mau mati bunuh diri rasanya. Gitu ya. Iya Pak. betul.
Iya, iya. Nah, Iya. Yesus mengalami itu. Oke. Itu. Berarti nggak bisa keburu disimpulkan dong bahwa apa? Nggak bisa keburu disimpulkan bahwa kalau ini Kalau ada orang stres, Kristen stres itu berarti kamu itu apa lagi namanya, jauh iman dari kamu itu Tuhan. nggak jauh, kamu nggak percaya sama Tuhan, kurang percaya gitu. Malah saya berani mengatakan begini, dekat sama Tuhan aja masih bisa stres, apalagi jauh dengan Tuhan. Gitu. Masuk. Iya kan? Iya. Gitu. Bener juga. Cuman ya, kalau di dalam Tuhan itu begini loh, kita bisa jatuh, ya, tapi nggak sampai tergeletak. Nah itu jaminannya itu. Yes. Karena dia Immanuel, Pak ya. Ya. Iya. Yusuf juga pernah stres loh. Yusuf itu pernah stres. Ketika di penjara, dia kan ngomong begini sama juru minuman. Ya, nanti kalau kamu dibebaskan, ingat aku ya. Itu perkataan orang stres itu. Iya, baper, Iya Pak, kan? baper. Bawa perasaan. Ya, itu mendekati stres itu. Iya. Itu ciri-ciri orang stres itu. Oke. Nah, jadi bagaimana kita mengelola stres itu yang jauh lebih penting. Yang tadi Pak Ishak Tulus katakan bahwa meskipun kita terpuruk pun, ya kita bisa bangkit lagi gitu menjadi pemenang. Itu yang jauh lebih penting kan, Pak? Tapi mungkin ada langkah praktisnya mungkin Pak Ishak waktu kita mengalami stres gitu, apa yang harus kita lakukan? Ya. Gini ya, orang stres itu kan nanti arahnya hanya kedua alamat aja. Yang pertama putus asa, ya, atau yang disebut kalau Yesus punya istilah itu begini. Ketika Yohanes Pembaptis juga stres di dalam penjara dan dia nyuruh muridnya datang kepada Yesus, coba tanya sekali lagi, betul nggak dia ini orang yang kita tunggu? Kan begitu kan pertanyaannya. Lalu Yesus menjawab begini, berbahagialah orang yang tidak tawar hati dan kecewa dan kemudian meninggalkan aku. Jadi ya orang stres itu pilihannya hanya dua saja. Tawar hati terus meninggalkan Tuhan. Atau lebih ke berserah kepada Tuhan. Nah itu. Kalau berserah pasti ada jalan keluarnya. Gitu. Iya. Gitu ya. Ada dua pilihan, tawar hati, dan pilihan berikutnya adalah berserah. Berserah ini agak tipis loh Pak masalahnya dengan menyerah. Kalau menyerah berarti dia menyerah kalah ya. Tapi kalau berserah dia tahu menempatkan dirinya di tempat yang tepat, yaitu di tangan Tuhan. Itu berserah namanya. Gitu. Masalahnya manusia ini secure Pak. Meletakkan secure-nya pada hal yang fisik seperti Thomas gitu. Kalau nggak melihat nggak percaya. Ada yang seperti itu. Nah, tapi ada juga karena tipikal orang kan beda-beda juga. Tapi begini ya, ketika stres memang kita harus memilih ya. Kalau saya sih memilih ya meletakkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Kayak sekarang ini kan yang namanya virus corona ya COVID-19 ini fakta, ini realita, ini betul gitu ya. Tapi ada bagian hidup kita yang harus tidak tergantung kepada fakta, yaitu iman. Iman itu melihat yang tidak terlihat oleh mata, iman itu mendengar yang tidak terdengar oleh telinga. Kira-kira begitu. Nah ini sulit ini. Iya. Sulit dipahami juga bagi keluarganya yang meninggal. Apakah kami ini artinya kurang percaya gitu? Apa artinya kami kurang iman kalau sampai ada yang meninggal di antara anggota keluarga kami misalnya? Itu sulit kan Pak memahami seperti itu. Tadi kan Bapak mengatakan satu-satunya modal kita ya iman ini gitu. Tapi ada fakta ketika mereka keluarganya rest in peace gitu satu demi satu ditinggalkan. Mereka merasa apa kami kurang iman ya? Perasaan waktu itu juga udah doa gitu. Ya, ada doa bahkan didoakan orang lain juga ya. Kayak kemarin saya menguburkan orang kena COVID juga. Yang kemarin mendadak saya nggak bisa itu. Iya. Dan selama saya menunggu di gerbang pemakaman itu nggak sampai 1 jam sudah hampir 10 ambulan keluar masuk. Artinya banyak sekali orang mati ya. Itu baru 1 jam. Di Surabaya juga gitu. Iya, betul. Sama. Betul. Itu. Dan jemaat yang istrinya meninggal kemarin itu setia sekali. Bahkan dia salah satu orang
yang paling bertanggung jawab di gereja saya di bidang edukasi ya. Dan dia orangnya bagus ya. Tapi istrinya meninggal dan saya lihat dia sangat bisa terima ya. Maksudnya gini, kita sudah berusaha keras, kita sudah berjuang, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Dan memang nggak gampang ya, begitu ya. Gitu. Jadi artinya bukan artinya kurang iman ya Pak ya? Toh sudah berjuang. Bukan. Ya, bukan gini loh. Saya mau katakan bahwa stres itu bukan tanda orang itu jauh dari Tuhan, bukan. Karena begini, orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan dan hidupnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu mempunyai 4 tanda. 4 tanda itu begini. 1, mengalami sukacita. Jadi sukacita itu menjadi model hidup gitu, menjadi gaya hidup gitu. Sukacita, dan bukan berarti nggak pernah susah loh ya, jangan diartikan begitu. Tanda kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, yang pertama adalah mengalami sukacita. Terus yang kedua, mengalami kebenaran. Nah, kebenaran ini yang akan menolong kita ketika kita lemah. Kebenaran ini yang akan meluruskan ketika kita salah. Kebenaran ini yang akan menyadarkan, ini kebenaran yang sudah ditaruh di pikiran bawah sadar ya, sudah melekat di situ, kira-kira begitu. Orang yang karib dengan Tuhan seperti itu. Ini yang akan ngontrol kita juga. Lalu kemudian yang ketiga, akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Apa bedanya damai sejahtera sama sukacita? Kalau sukacita itu ekspresi, tapi damai sejahtera lebih ke begini. Paulus mengatakan, biarlah kiranya damai sejahtera yang melampaui akal manusia itu memerintah. Memerintah itu artinya menguasai, berdaulat, ya, menguasai hatimu dan pikiranmu. Nah, kalau hati kita dikuasai, dikontrol oleh damai sejahtera, pikiran kita juga, maka kita pasti bisa saja stres, tapi kita akan kembali segera, biasanya gitu. Kenapa? Karena damai sejahtera ini yang memampukan kita untuk melewati masa-masa sulit, gitu, kira-kira begitu. Terus yang keempat, orang yang mengalami Tuhan, yang intim dengan Tuhan itu mengalami yang namanya kuasa. Jadi tandanya ada 4 ya, sukacita, kebenaran, damai sejahtera, kuasa. Nah, kuasa ini yang kuasa itu yang mendatangkan mujizat, yang mustahil jadinya tidak mustahil, kira-kira begitu. Oke. Gitu. Baik, sebagai penutup Pak, tadi kan Bapak juga sempat mengalami COVID ya. Di bulan apa itu Pak? Saya 4 April, lalu kemudian 19 April saya dinyatakan sudah negatif. Nah, setelah 3 kali ke lab saya ya. Gitu. Dari 4 ke 19 itu bagaimana Anda mengimplementasikan sukacita, kebenaran, damai sejahtera, dan kuasa itu Pak? Oke. Saya itu kan begini, ditelepon beberapa teman, itu penting ya, kita berteman itu penting karena orang lain itu akan dipakai Tuhan bicara sama kita. Betul. Nggak mungkin Tuhan langsung bicara di telinga ini, nggak mungkin, jarak ya. tapi Tuhan pasti akan lewat orang lain. Betul. Jadi ketika yang paling sulit itu yang tadi itu, melewati hari Senin sampai Kamis tadi itu, wah sulitnya luar biasa. Intinya akhirnya saya berani katakan begini, kita butuh Tuhan. Supaya apa? Dapat 4 hal tadi itu. Nah, caranya, implementasinya begini. Kita harus berani mendisiplin diri. 1, ya, banyakin mengucap syukur. Nah, ini ya. Pokoknya ketika mulai dirundung yang namanya cemas, yang namanya kecewa, yang namanya sedih, baper, langsung bersyukur. Sebanyak-banyaknya. Dan lewat perkataan, jangan hanya di batin. Kenapa? Karena ya Yosua saja juga mengatakan perkatakan gitu. Memperkatakan. Jadi ucapan syukur, terus ucapan syukur. Yang kedua, mulai memuji Tuhan. Menyanyi buat Tuhan, memuji-muji Tuhan. Nah, lama-lama kita dibawa masuk ke dalam penyembahan. Biasanya begitu. Terus kemudian mendoakan orang lain. Nah, itu penting. Juga mendoakan orang-orang lain yang sakit, kita doakan juga. Walaupun lagi sakit Pak ya. Walaupun lagi sakit ya. Walaupun lagi sakit juga. Iya. Begitu. Terus kemudian berikutnya
tekun baca firman Tuhan. Dan saya kalau baca firman begini, biasanya berpasal-pasal, tapi kadang-kadang ada satu ayat gitu langsung tek gitu, nyangkut. Nah itu kebenaran namanya. Itu langsung saya baca lagi, saya ulang, saya renungkan, dan saya dapat. Biasanya begitu. Pesannya ada di situ. Dapat rema dari sana. Ya, jadi 4 langkah ya. Iya. Banyakin bersyukur, ya, terus memuji, mendoakan orang lain, syafaat, terus bergaul dengan firman. Baca firman sebanyak. Iya. Begitu. Luar biasa. Kalau yang 1 sama 2 kita gabung, Jo. Ayo kita nyanyi 3, 2, 1. Ku bersyukur Bapa. Wow. 2 poin langsung kita lewati, ya kan. Tapi jangan lupa nanti habis ini kita doakan juga ya rekan-rekan yang lain, dan kita kita selalu baca kebenaran itu supaya kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Betul, gitu ya. Pak Ishak, luar biasa, saya udah dapat pencerahan yang luar biasa, sharing pengalaman. Saya jadi lebih adem, Pak. Terima kasih. Oh iya, tadi panas. Tadi stres. Oh, stres. Baik. Doa saya Pak Ishak tetap dijagai Tuhan, sehat selalu ya, membimbing jemaat ya. Baik. Tapi sebelum Pak Ishak pergi, mungkin kalau misalnya Anda mau follow? Instagram, saya announce boleh ya Pak Ishak ya? Di mana? Anda bisa follow di Instagram di @ishaktulus. Langsung nyambung ya? ISHAKTULUS. Betul, langsung nyambung Coach. Ishak Tulus. Ya. Memang si Ishak di Alkitab itu tulus sih memang. Ya. Oke. Baik Pak. Baik Pak Ishak Tulus, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.